Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Lelat Seanda, salah satu mente dari PT Sitek IRP Indonesia dengan CP 186. Saya berasal dari Universitas PGRI Jakarta dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul manufaktur pada Odoo dengan fitur BOM atau Bill of Material dengan tab operasi dan work center. Sebelumnya kita akan bahas apa sih itu modul manufaktur. Modul manufaktur merupakan suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan tersebut dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Kemudian, yaitu mengenai Bill of Material atau BUMN. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu Bill of Material atau BOM. Bill of Material merupakan daftar bahan mentah atau bahan serta jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir jadi. Bill of Material dengan tab operasi adalah suatu dokumen atau suatu sistem informasi yang mencakup daftar bahan atau komponen yang diperlukan untuk membuat langkah-langkah produk serta operasi atau langkah-langkah produksi yang harus dilakukan pada setiap komponen tersebut. Pada konteks ini, tab operasi mengacu pada bagian dari BOM yang berisi informasi tentang proses atau operasi yang terkait dengan setiap komponen dalam daftar tersebut. Selanjutnya yaitu work center. Sesuai dengan namanya yang bermakna pusat kerja. Work center adalah lokasi di mana proses produksi berlangsung pada suatu tahap tertentu. Dalam konteks ini, pada setiap work center pasti terdapat bahan mentah yang mengalami proses produksi hingga menjadi hasil produksi. Manajemen yang efektif di work center memungkinkan peningkatan produktivitas perusahaan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dari awal hingga akhir yang pada akhirnya menghasilkan produk jadi sebagai hasil akhir. Berikut merupakan skenario yang saya buat untuk membuat Bill of Material dengan produk yaitu kursi kayu. Untuk komponennya yaitu ada kayu dengan kuantiti 6, papan kuantiti 2, sekrup kayu dengan kuantiti 8, cat dengan kuantiti 1. Sedangkan untuk operasi seperti perakitan dan pengecatan, pada perakitan work center dengan assembly line 1, durasi computation dengan set durasi manuali dan durasinya 30 menit. Pada pengecatan, work centernya finish station, durasi computation dengan set durasi manuali dan durasinya 30 menit. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mempraktekannya pada aplikasi Odoo. Baik, untuk selanjutnya di sini saya telah login pada aplikasi Odoo dan di sini saya telah menginstal modul manufacturing. Selanjutnya kita akan masuk pada modul manufacturing. Kemudian kita pilih produk dan kita pilih sub Bill of Material pada sub ini dikarenakan kita akan membuat Bill of Material. Kemudian kita klik new. Sesuai dengan skenario tadi kita akan membuat yaitu kursi kayu. Baik, untuk komponennya sesuai dengan skenario yang telah kita buat tadi, yang dimana ada kayu, papan, sekrup kayu, dan cat. Untuk kayu itu kuantitinya 6, kemudian papan untuk kuantitinya ada 2, selanjutnya yaitu sekrup,
dengan quantity 8. Lalu yang terakhir yaitu cat dengan kuantitinya 1. Selanjutnya kita save manually. Kemudian balik kepada bill of material tadi. Di sini kita akan membuat bill of material dengan tab operasi. Maka dari itu kita harus men-settingnya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik configuration yang terdapat pada modul manufaktur. Kita klik setting. Kemudian pada kolom operasi, yaitu di sini ada work order, itu kita checklist. Kemudian kita klik save. Kita kembali ke bill of material tadi. Baik, untuk selanjutnya setelah kita menghidupkan fitur tab operation tadi, kita akan kembali ke bill of material yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini sudah terdapat operasi di mana setelah kita hidupkan fitur tab operasi tadi, maka akan muncul button operasi ini. Jika kita tidak menghidupkan, maka di sini hanya terdapat button komponen dan miscellaneous saja. Selanjutnya kita akan men-setting pada tab operasi. Pada operasi ini kita akan mengisinya dengan skenario yang telah kita buat tadi. Yang dimana pada skenario yang kita buat tadi terdapat 2 operasi, yaitu perakitan dan pengecatan. Kita akan mengisi pada kolom operasi. Ini kita tulis perakitan. Kemudian untuk work centernya kita isi dengan assembly line 1. Kemudian untuk durasi computationnya kita pilih yang set durasi manually sesuai dengan skenario yang kita buat. Untuk default durasinya 30 menit. Kemudian untuk bagian worksheet ini kita dapat mengisinya dengan PDF dengan mengupload file mengenai skenario kita tadi. Ada Google Slide dengan menyertakan link atau teks, yaitu menulisnya secara manual. Di sini saya akan menggunakannya manual saja. Baik, setelah itu kita klik save and close. Baik, untuk yang kedua kita akan klik di operasi di sini, finishing, yaitu pengecatannya sesuai dengan skenario yang telah kita buat tadi. Pengecatan work centernya kemudian durasi commutationnya kita set durasi manually. Untuk durasinya yaitu 30 menit. Kemudian untuk worksheetnya seperti tadi kita akan menggunakan teks. Kemudian kita klik save. Maka itu tadi merupakan cara untuk bill of material dengan tabs operasi, dimana telah kita setting. Untuk melihatnya kita bisa mengklik ini, maka ini merupakan diagresi dari tab operasi tersebut. Kemudian kita akan save. Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat work center pada manufaktur. Ini saya telah membuka modul manufaktur. Kemudian kita akan ke configuration, kemudian pilih yang work center.
Pada bagian ini kita bisa membuat work center secara manual dengan meng-create new, atau kita juga bisa membuat work center dengan mengimport data yang telah kita buat. Di sini kita bisa menguploadnya dalam bentuk Excel atau CSV file yang telah kita buat. Tapi di sini saya akan membuatnya secara manual, maka kita akan klik new. Berikut merupakan tampilan work center yang akan kita isi. Di sini pada work center name saya akan mengisi dengan assembly line 1. Kemudian kodenya kita akan buat A001. Kemudian standarnya ini kita tetap tulis 40, company my company. Untuk produksi informasi yaitu mengenai time efficiency, kapasitas, ini kita buat seperti ini saja. Kemudian kita save. Kita kembali lagi ke work center. Berikut merupakan work center yang telah kita buat dengan kode A001. Kita akan buat satu lagi mengenai work center. Dengan kode 002, kemudian kita save, maka sudah ada di sini. Kita bisa mengkliknya. Nah, berikut merupakan work center yang telah kita buat tadi. Tadi merupakan tutorial cara untuk membuat work center pada modul manufaktur. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.